Di sebuah lab ilegal, para ilmuwan menyadari kalau Seventeen, sang chimera peringkat es, mulai kehilangan fungsinya secara perlahan. Karena dianggap tak berguna, mereka membuangnya ke gerbang iblis demi melindungi pemburu. Namun Seventeen dilarang keras untuk kembali pulang. Di sana, Seventeen membantai monster demi monster. Namun saat misi usai, para pemburu justru meninggalkannya sendirian sesuai rencana licik mereka. Saat raga mulai hancur, memori manusianya bangkit. Dia hanyalah yatim piatu yang dipaksa menelan 500 sel monster mengerikan. Di ambang kematian, inti energinya meledak dahsyat. Namun sebuah keajaiban terjadi, Seventeen justru terlahir kembali dari abu kehancuran tersebut. Bukan sebagai monster, melainkan kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Sosok yang kini bernama Shion itu pun terpaku menatap dirinya. Sel monster di tubuhnya ternyata masih aktif bergejolak. Shion sadar, pihak laboratorium pasti sudah menganggapnya mati dan tidak berguna lagi. Itulah alasan mereka tak akan menjemputnya. Ditambah lagi, tanda angka eksperimen di pergelangan tangannya kini telah lenyap tanpa bekas sedikit pun. Shion yakin, regenerasi ajaib yang dialaminya adalah berkat kekuatan dari sel monster jenis Phoenix yang bersemayam kuat di dalam tubuhnya. Selama inti jantungnya utuh, dia bisa bangkit 3 kali. Namun, fenomena bersatunya sel Phoenix dengan manusia adalah kasus yang sangat langka. Segala belenggu laboratorium kini telah hancur total. Masa lalunya sebagai Seventeen telah berakhir, dan kini dia ingin hidup sebagai manusia normal. Untuk memulai lembaran baru yang bersih, dia akhirnya memilih nama Shion sebagai identitas barunya untuk mengarungi dunia yang luas ini. Dendam sempat terlintas, namun dia menepisnya karena targetnya belum jelas. Meski begitu, takdir pasti akan mempertemukan mereka kembali suatu hari nanti. Menyadari tubuhnya tanpa sehelai benang pun, Shion tahu bahwa mendapatkan pakaian adalah langkah awal baginya untuk menjadi manusia sejati. Saat menyusuri sungai di alam iblis, matanya tertuju pada bangkai monster burung raksasa yang tewas mengenaskan akibat racun yang sangat pekat. Karena butuh bahan kulit untuk pakaian, Shion pun mengubah lengannya menjadi bilah pedang yang sangat tajam dan juga sangat mematikan. Dengan keahlian dari lab, dia mulai menguliti burung itu. Seketika, aroma racun yang sangat busuk menusuk hidung dan memenuhi udara sekitar. Tanpa ragu sedikit pun, Shion terus membedah makhluk itu hingga seluruh kulitnya terlepas sempurna dari tumpukan daging yang membusuk tersebut. Lembaran kulit itu ternyata sangat kaku. Shion pun teringat teknik kuno untuk menyamak kulit monster agar layak dan nyaman untuk dikenakan. Dia memukul kulit itu hingga menjadi lembut, lalu dengan cepat memotongnya menjadi pola pakaian sederhana yang dia inginkan saat itu juga. Tanpa disadari, burung itu tiba-tiba bergerak di belakangnya. Shion tetap fokus merobek kulit itu menjadi pakaian ala manusia purba yang tangguh. Meski sisa racun masih terasa menyengat, Shion terlalu malas untuk membersihkannya dan memilih untuk mengabaikan hal sepele tersebut begitu saja. Tiba-tiba terdengar kicauan yang sangat lemah. Shion berbalik dan terkejut melihat burung yang dia kuliti ternyata masih memiliki sisa nyawa. Burung itu tampak bereaksi pada setiap kata-katanya, seolah-olah makhluk malang ini memahami semua ucapan yang keluar dari mulut Shion tersebut. Kondisinya sangat mengenaskan namun tetap hidup. Shion menyadari bahwa monster ini adalah jenis abadi yang memiliki daya tahan sangat luar biasa. Jika dulu dia pasti akan langsung menghabisinya, kini Shion merasa tidak perlu membunuh makhluk lemah yang bahkan tak sanggup untuk berdiri. Dia menganggap mereka berdua sama-sama beruntung, lalu berpesan agar burung itu menjalani kehidupan keduanya dengan baik, sama seperti rencana hidupnya. Sambil melangkah pergi, Shion bergumam tentang pertemuan di masa depan. Kini, target selanjutnya adalah membangun sebuah tempat tinggal yang layak. Pencariannya dimulai dari sebuah gua gelap, di mana dia langsung disambut oleh monster kelabang raksasa yang tampak sangat lapar dan mengerikan. Tak suka tempat lembab, Shion memenggal kepala monster itu lalu pergi menuju pegunungan salju demi mencari suasana lingkungan yang jauh berbeda. Beberapa monster es mencoba menyerangnya namun berakhir tragis. Sayangnya, wilayah bersalju ini sangat sulit baginya untuk mendapatkan sumber makanan harian. Perjalanan panjangnya akhirnya membuahkan hasil manis. Dia menemukan sebuah lembah tersembunyi yang terlihat sangat asri dan juga sangat menenangkan jiwa. Di sana terdapat danau jernih yang dikelilingi perbukitan hijau. Shion melihat banyak ikan segar yang bisa menjadi stok makanan utamanya nanti. Tempat ini sungguh sempurna untuk memulai hidup baru. Tanpa ragu sedikit pun, Shion memutuskan untuk membangun rumah impiannya di lokasi ini. Sementara itu di sudut lain alam iblis, sebuah chimera tipe mekanik baru saja mendarat dengan tujuan misterius yang masih belum diketahui. Shion langsung beraksi membangun rumah. Dia mengubah tangannya menjadi pedang, lalu menebang pohon besar dan menyusun balok kayu dengan sangat rapi. Saat meletakkan fondasi, dia menyadari tanahnya tidak rata. Dengan kekuatan fisiknya, dia meratakan permukaan tanah hingga menjadi benar-benar stabil dan kokoh. Batang pohon besar pun dia tancapkan dengan kuat ke tanah sebagai 4 tiang penyangga utama untuk rumah yang akan dia tempati. Lantai kayu pun terpasang sempurna. Sebagai perekat dinding, dia menggunakan lendir siput monster yang sangat kuat sebagai pengganti paku konstruksi bangunan. Meski lengket, dia berharap dindingnya tahan air. Untuk sentuhan akhir, dia menggunakan sutra dari larva ulat sutra raksasa agar terlihat mewah. Rumah itu selesai, namun Shion merasa ada yang kurang. Dia mencoba mengingat kembali apa saja yang biasanya ada di dalam rumah manusia. Memelihara seekor anjing sempat terlintas di benaknya, namun memelihara hewan di alam iblis yang ganas ini tentu bukan ide yang bijak. Kebun sayur menjadi pilihan utamanya, meski dia harus mencari tanaman yang mampu bertahan hidup di tanah yang penuh dengan energi iblis. Shion teringat tentang tanaman mandragora yang tumbuh di puncak gunung es.
Tanpa membuang waktu, dia segera berangkat menuju ke habitat aslinya. Di puncak bersalju dengan energi iblis yang sangat pekat, kenangan pahit saat dia diculik waktu kecil tiba-tiba melintas kembali di pikirannya. Meski harus melewati penderitaan hebat, menjadi Chimera memberikan kekuatan luar biasa. Kini, rasa lapar dan hawa dingin yang menusuk bukan lagi menjadi ancaman baginya. Tak lama berselang, Cian menemukan ladang mandragora. Rupanya, monster unik ini sangat sensitif terhadap stres, persis seperti ikan mola-mola yang sangat rapuh. Perubahan lingkungan sekecil apapun bisa membuat nyawa monster-monster ini melayang seketika dalam sekejap mata. Berencana memindahkan mereka, Cian memutuskan untuk memilih bibit yang lebih muda dan adaptif agar proses relokasi berjalan dengan sempurna. Langkah pertama adalah mencabut akarnya. Cian pun bersiap menutup telinganya, waspada akan jeritan histeris yang biasa mereka lontarkan saat merasa terganggu. Namun saat ia menarik satu mandragora, keheningan justru menyelimuti. Mengira itu hanya kebetulan, ia mencoba lagi, tapi hasilnya tetap sama sekali tanpa suara. Faktanya, para mandragora ini justru sedang asyik tidur terlelap tanpa peduli. Berkali-kali ditarik, tak satu pun dari mereka menjerit seperti yang ia bayangkan. Ternyata, jeritan mematikan itu hanya terjadi pada tanaman hasil budidaya manusia. Di dunia manusia yang miskin energi iblis, mereka terus-menerus merasa stres berat. Itulah alasan mereka menjerit seperti neraka. Jika dipaksa keluar dari tanah, mereka akan berteriak histeris hingga akhirnya mati karena tekanan yang luar biasa. Karena berada di alam iblis, mandragora ini merasa sangat tenang. Namun, Cian merasa bingung mengapa tanaman-tanaman ini tidak mencoba melarikan diri darinya. Seharusnya mereka mencoba kabur. Tiba-tiba ia sadar, sel mandragora di tubuhnya membuat monster-monster ini menganggap Cian sebagai salah satu dari jenis mereka sendiri. Ini adalah keberuntungan besar yang memudahkan segalanya. Cian mulai membayangkan berbagai keuntungan menggiurkan yang bisa ia dapatkan dengan membudidayakan tanaman ajaib ini. Dari teh harum hingga camilan lezat ada di benaknya. Namun, mengambil buah mereka secara paksa bisa berakibat racun. Cian sadar ia butuh sebuah kepercayaan. Ia harus menemukan cara untuk mendapatkan kepercayaan tanaman itu. Saat itulah, ia merasakan keberadaan para hunter di sekitar sana dan memutuskan untuk menyelidikinya. Rasa penasaran membawanya ke gunung salju yang mematikan itu. Di sisi lain, dua hunter tengah terdesak melawan gerombolan monster kelinci peringkat B yang ganas. Ditinggalkan begitu saja oleh rekan mereka, nyawa kedua hunter ini kini hanya bergantung pada penghalang sihir yang sudah mulai retak dan hancur. Penyesalan mendalam menghantui mereka karena telah memilih profesi berbahaya ini. Namun tepat di saat maut akan menjemput, sebuah keajaiban muncul secara tiba-tiba. Sosok misterius menghantam tanah dengan keras tepat di depan mereka. Kehadirannya yang tiba-tiba mengalihkan perhatian para hunter sekaligus kawanan kelinci buas tersebut. Saat kepulan debu mulai memudar, terlihat siluet seseorang yang berjalan mendekat dengan penuh wibawa, dan dia tidak lain adalah karakter utama kita. Cian menyadari lawannya adalah kelinci salju. Begitu merasakan aura mengerikan terpancar dari tubuh Cian, seluruh monster itu langsung lenyap melarikan diri ketakutan. Para hunter tak percaya monster peringkat B bisa lari ketakutan hanya dengan melihat Cian. Dengan penuh rasa syukur, mereka segera memperkenalkan diri kepadanya. Cian pun membalas perkenalan mereka, namun para hunter itu tampak sangat bingung karena belum pernah mendengar nama seunik itu sebelumnya di dunia mereka. Cian lantas menginterogasi mereka, mengapa hunter peringkat rendah seperti mereka berani menantang maut di dalam dunia iblis yang sangat berbahaya ini? Mereka mengaku nekat demi uang. Rupanya, ada misi khusus untuk menangkap hidup-hidup seekor Chimera dengan imbalan hadiah yang sangat besar dan menggiurkan. Mendengar kata Chimera, insting waspada Cian langsung bangkit. Namun ternyata, target yang dimaksud adalah tipe mekanik yang berhasil kabur dari sebuah laboratorium. Karena bukan tipe mekanik, Cian pun merasa sangat lega. Kini, rencananya adalah mendapatkan kristal gerbang untuk bisa segera kembali ke dunianya. Cian kemudian menanyakan keberadaan perlengkapan mereka, sebab ia yakin bahwa para hunter itu pasti membawa kristal gerbang yang sangat ia butuhkan. Sialnya, rekan-rekan yang mengkhianati mereka telah membawa kabur semua perlengkapan. Mereka kini memohon agar Cian bersedia membawa mereka kembali ke dunia manusia. Stamina mereka sudah mencapai batas karena manusia tak bisa bertahan lama di dunia iblis. Namun, energi iblis yang pekat ini sama sekali tak berpengaruh pada Cian. Saat mereka memohon dengan putus asa, Cian tiba-tiba mendeteksi lokasi para pengkhianat dan langsung melesat terbang ke angkasa dalam sekejap mata. Dia mengejar mereka dengan cepat, meninggalkan dua hunter yang nyaris pingsan karena ketakutan melihat sang penyelamat mendadak menghilang begitu saja dari pandangan. Di tempat lain, para pengkhianat berhasil menyudutkan Chimera target mereka. Namun saat mereka menyerang, Chimera tersebut langsung mengaktifkan mode tempur yang sangat mematikan. Makhluk itu siap bertarung tanpa rasa takut sedikitpun. Tak lama kemudian, Cian tiba di lokasi terakhir, namun hanya menemukan ceceran darah dan perlengkapan. Selain itu, terdapat jejak kaki anak kecil yang bercampur dengan jejak binatang buas, menandakan sang Chimera terus berubah wujud saat bertarung melawan mereka. Terbuat dari logam cair, Chimera ini memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah bentuknya. Sayangnya, material pembuatannya sangatlah langka dan sulit untuk didapatkan kembali. Itulah sebabnya ukurannya dibuat kecil, tak lebih dari ukuran anak-anak. Cian merasa sangat kagum karena makhluk kecil ini mampu melawan 5 hunter peringkat B. Di sisi lain, kedua hunter tadi sudah benar-benar mencapai batasnya, apalagi salah satu dari mereka tengah menanti kelahiran sang buah hati di rumah. Di tengah keputusasaan menghadapi kematian, Cian tiba-tiba muncul kembali membawa perlengkapan mereka.
Para hunter itu pun memohon dengan sangat agar ia mau menolong. Nyaris saja ia abaikan, namun Qian ingat mereka tak punya kristal gerbang. Seketika, salah satu hunter mengeluarkan uang 2 juta won sebagai tawaran terakhir. Mereka siap membeli batu itu demi menyambung nyawa. Sudah jelas mereka akan tewas jika tidak segera keluar dari dunia iblis yang mencekam ini. Qian sempat tertegun melihat tumpukan uang yang ditawarkan untuk batu gerbang tersebut, meski sebenarnya benda itu sama sekali tidak ia butuhkan sekarang. Namun ia tetap mengambil uang itu sebagai modal di dunia manusia nanti. Tanpa membuang waktu, Qian segera membuka gerbang dimensi untuk menyelamatkan mereka. Hunter itu membungkuk penuh hormat, berjanji takkan melupakan kebaikan Qian. Ia segera memapah rekannya yang sudah sangat lemas agar bisa segera pergi dari sana. Qian sempat berujar bahwa harga batu gerbang dulu hanya 200.000 won. Namun sang hunter menjawab bahwa harga pasar sudah lama berubah drastis. Merasa sedikit bersalah telah memeras mereka, Qian memberikan bonus tak terduga. Ia menepuk bahu hunter yang sekarat itu sambil mengalirkan mana murni, mengejutkan mereka semua. Teknik terlarang yang bahkan dihindari hunter rank A. Mana yang bergejolak bisa menghancurkan jantung dan merenggut nyawa seketika. Para hunter pasrah menunggu ajal menjemput. Namun keajaiban terjadi, Xion berhasil memurnikan energi iblis dengan sangat sempurna. Isak tangis haru pecah di antara para hunter yang selamat. Tugasnya selesai, Xion pun memilih melangkah pergi dalam diam. Mereka terpaku penuh syukur, bertanya-tanya seberapa dahsyat kekuatan mana yang mampu memulihkan raga yang hampir hancur itu. Kembali ke rumah dengan tenang, Xion mendapati para mandragora telah terbangun. Inilah saatnya untuk mulai bercocok tanam. Mandragora itu tampak layu setelah ditanam. Xion mencoba menyalurkan setitik mananya untuk memulihkan semangat tanaman ajaib tersebut. Berhasil! Suasana hati mereka berubah ceria. Namun di balik semak, sesosok cimera mekanik mengawasi setiap gerak-geriknya. Xion menyadari kehadirannya, namun ia memilih abai hingga makhluk itu mendekat sendiri. Ia pun melangkah masuk rumah. Harta dari para hunter pun dikeluarkan. Ada kompor portabel, 8 batu gerbang, hingga tumpukan kantong tidur yang sangat berguna. Semua peralatan ini sangatlah ia butuhkan. Bahkan ada ramen. Kenangan masa kecil di panti asuhan tiba-tiba terlintas di benaknya. Perut yang lapar menuntut segera diisi. Berbekal instruksi di kemasan, Xian bergegas mengambil air bersih keluar rumah. Seekor ikan melompat menyerang dari air. Tak butuh waktu lama, Xian melumpuhkannya untuk dijadikan bahan tambahan ramen lezatnya. Telur liar dan rempah hutan dimasukkan ke dalam kuali. Semua bahan alami bersatu menciptakan hidangan yang tak terduga. Perut sang cimera berbunyi melihat kepulan asap itu. Xion menyalakan api dan mulai meracik hidangan mautnya. Bau menyengat ramen itu hampir mematikan para mandragora. Anehnya, sang cimera justru tampak sangat tertarik dengan aroma tersebut. Ingin mencicipi makanan itu, sang cimera mendapat ide cemerlang. Ia pun berubah wujud menjadi seekor anjing yang lucu. Berakting layaknya hewan terluka demi simpati manusia, ia mendekati Xion. Tapi penyamaran itu sama sekali tak berguna di matanya. Xion mengamati kamera muda yang masih belajar ini. Bagaimana bisa makhluk sepertinya berhasil melarikan diri dari laboratorium manusia? Kenapa ia sampai ke alam iblis? Melihat kesungguhannya, Xion pun menawarkan semangkuk ramen dengan tampilan yang cukup mengerikan. Mereka makan dalam keheningan yang hangat. Momen ini mengingatkan Xion akan kebersamaan dengan teman-temannya di panti asuhan dulu. Selesai menyantap hidangan, Xion meminta sang tamu tak diundang itu pergi agar ia bisa segera berbenah. Saat anjing itu berbalik pergi, Xion mengingatkannya tentang kaki kirinya yang tadi terlihat pincang saat ia berakting. Panik karena ketahuan, si cimera langsung menukar kaki yang pincang. Xion hanya menggeleng dan memutuskan untuk mulai mencuci baju. Pakaian dari para hunter mulai dipilah. Ia tak ingin selamanya mengenakan jubah kulit yang membosankan ini di tengah hutan. Dia bukan manusia purba. Xion meletakkan baju di atas batu besar, mencoba mengikuti teknik mencuci tradisional yang ia ketahui. Hanya sekali pukul brak. Tak disangka, kekuatan lembutnya justru menghancurkan batu dan baju itu menjadi serpihan kecil. Inilah dilema menjadi terlalu kuat. Beruntung, masih ada satu helai kemeja tersisa untuk dicoba kembali dengan lebih hati-hati. Sang cimera ternyata masih mengintai, terus berubah wujud demi menyamar. Ia benar-benar enggan untuk menunjukkan jati diri aslinya. Dari gerak-geriknya yang polos, Xion menyimpulkan bahwa cimera mekanik ini kemungkinan besar masih berusia di bawah 5 tahun. Gaya bicaranya yang kaku adalah efek samping penanaman ilmu secara paksa. Xion memakluminya sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Melalui perjuangan yang lebih berat dari pertarungan sesungguhnya, akhirnya cucian kemeja itu selesai dengan hasil yang bersih. Sayangnya, baju itu ternyata kekecilan. Alih-alih membuangnya, Xion memutuskan untuk menjemurnya sebagai pajangan di halaman rumah. Kemeja itu kini menjadi trofi keberhasilannya. Kini saatnya beralih ke agenda berikutnya, yaitu memeriksa kondisi para mandragora. Begitu Xion pergi, sang cimera langsung menyambar kemeja itu. Ia mencoba meniru perilaku manusia yang pernah ia lihat. Merasa kemeja itu miliknya, ia pun berubah wujud menjadi gadis kecil cantik dengan rambut panjang yang berkilau indah. Namun ada yang tidak beres. Kondisi para mandragora justru semakin memburuk dan menunjukkan tanda-tanda yang sangat aneh. Daunnya mulai layu dan akarnya tampak mengering. Padahal Xion yakin sudah membersihkan seluruh gulma di area kebun ini. Setelah diteliti, ternyata ada parasit bawah tanah yang menggerogoti nyawa mereka. Serangga licik itu menjadi ancaman bagi tanamannya. Xion merasa bersalah karena kurang teliti.
Ia bertekad membangun taman perlindungan yang lebih layak untuk tanaman berharga tersebut. Kebun luas seukuran rumah pun segera dirancang. Di tengah persiapannya, sang Chimera tiba-tiba muncul dan menyapa Xion. Xion terkejut melihat wujud gadis kecil itu yang kini bisa bicara. Gadis itu bertanya apakah bangunan tersebut adalah rumahnya. Xion mengiyakannya. Saat gadis itu bertanya apakah ia penduduk asli, niat jahil Xion tiba-tiba muncul untuk mengerjainya sedikit. Xion mengaku sebagai warga lokal dan bertanya dari suku mana dia berasal. Pertanyaan itu seketika membuat si Chimera kebingungan. Dia berbohong berasal dari balik air terjun yang jauh. Xion kemudian bertanya dengan asal apakah dia berasal dari suku kelapa. Si Chimera mengangguk cepat menyetujuinya. Xion kemudian menunjuk ke meja yang ia pakai, yang jelas-jelas adalah miliknya sendiri. Gadis itu bersikeras kalau semua hasil temuan di sukunya adalah miliknya. Qian pun mengalah dan membiarkan gadis itu melakukan sesukanya. Saat ditanya, si gadis mengaku telah diusir dari sukunya. Itulah alasan mengapa dia datang untuk meminta sebuah pertolongan besar. Dia memohon agar bisa tinggal di rumah Qian dengan sangat putus asa. Qian pun berpura-pura bingung menanggapi permintaan tak terduga itu. Baginya, tempat ini sangat aman. Qian sadar dia butuh tumpangan, namun syaratnya, gadis itu harus membuktikan kegunaannya terlebih dahulu. Tanpa ragu si gadis setuju dan meminta tugas. Qian akhirnya menyuruhnya untuk menggarap ladang yang cukup luas di sana. Qian ingin membangun hunian bagi para mandragora. Si gadis langsung merebut tongkat kayu sambil pamer kalau dia punya tenaga yang luar biasa. Tanah hancur seketika. Qian dibuat melongo karena gadis kecil ini sama sekali tidak menyembunyikan kekuatan monsternya. Qian sadar dia bukan anak biasa yang tahu tata krama. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan terlontar, siapa sebenarnya nama aslimu? Terkejut karena tak punya nama, dia pun memilih identitas baru. Terinspirasi dari bunga di sana, dia kini memanggil dirinya Kim Nari. Qian tahu asal nama itu tapi malas berdebat. Tak lama, kebun selesai digarap dan Qian pun memasang pagar batu pelindung. Mandragora pun dipindahkan dan mereka tampak sangat bahagia. Namun, Qian menyadari Kim Nari menangis tersedu-sedu di sudut kebun. Nari teringat teman-temannya saat melihat Mandragora. Qian kaget, tak menyangka produk laboratorium eksperimen bisa memiliki ikatan emosional seperti itu. Mendadak, atmosfer berubah mencekam. Qian merasakan aura aneh dari pertarungan sengit antar monster yang terjadi di dekat sana. Nari bercerita tentang monster ayam kecil yang dia lihat. Berdasarkan aura di udara, makhluk malang itu sepertinya sedang sekarat diserang. Meski Qian acuh, kegelisahan Nari membuatnya tertegun. Nari ingin menyelamatkan monster itu, tapi dia kesulitan mengungkapkan keinginannya sendiri. Perintah laboratorium telah merenggut kehendak bebasnya. Melihat itu, Qian memutuskan untuk turun tangan dan membantu si gadis. Qian meyakinkan bahwa ayam itu bisa selamat jika dibantu. Seketika, Nari langsung melesat kencang menuju lokasi pertempuran tersebut. Kawanan monster pengganggu sedang mengeroyoknya. Nari yang murka langsung menghajar mereka dan berteriak agar berhenti merundung si lemah. Terungkap masa lalu Nari yang kelam. Dia sering ditindas rekan eksperimennya hanya karena dia terlalu patuh dan rajin bekerja. Luka lama itu memicu amarahnya yang meledak-ledak. Tanpa ampun, Nari membantai semua monster pengganggu itu sebagai pelampiasan dendam masa lalunya. Nari kembali membawa ayam putih yang sudah pingsan tak berdaya. Qian yang sedang mengurus Mandragora pun dibuat terkejut melihatnya. Saat hendak bicara, Qian merasa mengenali burung kecil ini. Atas permohonan tulus Nari, Qian akhirnya setuju untuk menolongnya. Qian mulai menyalurkan mana ke tubuh si ayam. Untungnya, tidak ada luka fatal yang mengancam nyawa makhluk mungil itu. Qian menyadari bahwa ini adalah monster abadi yang kulitnya pernah dia ambil. Kekuatan auranya memang tidak bisa menipu. Dia heran kenapa ukurannya jadi sekecil ini. Mungkinkah metode regenerasinya jauh berbeda dari kemampuan pemulihan yang Qian miliki? Setelah pemberian mana selesai, Nari bertanya soal kondisinya. Qian menjawab kalau burung itu sebenarnya hanya mengalami gizi buruk parah. Karena kelaparan, tubuhnya jadi menyusut drastis. Qian menjamin kalau monster itu akan segera pulih berkat asupan mana darinya tadi. Nari tak tega membiarkannya sendirian di hutan. Dia memohon pada Qian agar diizinkan merawat dan melatih burung itu. Qian memperingatkan kalau monster ini bisa tumbuh raksasa. Tapi Nari berjanji hanya akan memberinya makan sedikit agar tetap mungil. Malas berdebat panjang. Qian pun setuju. Hitung-hitung, makhluk itu bisa menjadi penjaga rumah tambahan yang cukup berguna nantinya. Tak lama kemudian, si burung terbangun. Begitu membuka mata, dia langsung mengenali sosok pria mengerikan yang ada di depannya. Nari bersorak gembira melihat peliharaannya sadar. Sebaliknya, si monster justru menatap waspada penuh ketakutan pada Qian yang tampak sangat tangguh. Dia kesal karena diperlakukan kasar oleh bocah kecil. Sang monster bertanya-tanya, bagaimana bisa manusia seperti gadis ini masuk ke alam iblis? Nari hanya mendengar suara lucu, tapi Qian mendengar jeritan ketakutan. Qian shock karena tiba-tiba saja dia bisa memahami bahasa hewan. Nari sangat antusias dan langsung memandikannya. Karena suaranya terdengar seperti itu, Nari pun memberinya nama panggilan Gu yang sangat sederhana. Si monster tak percaya diberi nama sampah seperti itu. Gu langsung bangkit dan mulai berteriak protes ke arah Nari. Mengira Gu minta minum, Nari malah menyiramnya lagi dengan air. Hal ini jelas membuat hidup Gu semakin menderita di tangan Nari. Gu terkapar tak berdaya memohon agar penyiksaan air itu dihentikan. Karena Nari tak mengerti, Qian akhirnya turun tangan untuk menengahi. Nari mengira Gu lapar dan segera mencari makanan. Sementara itu,
Qian mulai memikirkan cara untuk membangun ruang penyimpanan baru. Dia menebang pohon untuk bahan bangunan. Namun anehnya, batang kayu itu hancur berkeping-keping hanya dengan satu sentuhan ringan saja. Qian bingung padahal sudah mengikuti instruksi. Gu pun menyahut dan memberitahu kalau teknik pemotongan Qian benar-benar salah total. Ternyata kayu yang dipakai berjenis lunak. Gu merasa tidak percaya kalau pria sekuat Qian bisa sebodoh ini dalam hal pertukangan. Qian bertanya warna kayu apa yang paling kokoh. Gu menjawab bahwa kayu berwarna merah adalah yang terkuat di hutan ini. Gu baru sadar kalau Qian benar-benar mengerti ucapannya. Dia pun mencoba membangun jembatan telepati untuk masuk ke dalam pikiran Qian. Namun Qian langsung memblokirnya dengan instan. Qian menjelaskan bahwa kata-kata manusia tiba-tiba saja muncul begitu saja di dalam kepalanya. Qian merasa janggal, bagaimana bisa seekor monster memahami bahasa manusia sefasih itu? Gu enggan mengungkap rahasianya, namun Qian menyadari ia adalah tipe monster cerdas yang sangat langka. Selama ini hanya legenda, namun ini pertama kalinya Qian melihat entitas cerdas itu secara langsung. Qian mengingatkan tentang pertemuan lama mereka, dan Gu sama sekali tidak membantahnya. Ternyata, Gu menanti momen ini karena Qian pernah menyelamatkannya dari racun mematikan di masa lalu. Gu telah bersumpah untuk membalas budi dan membantu Qian begitu mereka bertemu kembali. Qian pun tersadar, inti keabadian milik Gu tetap utuh berkat bantuannya melenyapkan racun itu. Tawaran bantuan diterima, Qian bertanya apakah Gu siap beraksi sekarang juga, dan monster itu mengangguk. Gu meminta Qian mengikutinya menuju lokasi misterius tempat pepohonan merah itu tumbuh subur. Saat hendak berangkat, Nari tiba-tiba muncul dengan seorang pemburu yang mengejarnya dengan beringas. Serangan api sang pemburu membuat Nari ketakutan, meski ia sebenarnya enggan menyerang anak kecil. Namun karirnya terancam hancur jika ia gagal membawa pulang cimera mekanik tersebut. Sang pemburu berhasil menyudutkan Nari yang kini tersungkur jatuh sambil menangis ketakutan. Kobaran api besar dilepaskan untuk menekan Nari, namun Qian datang menghalau serangan itu dengan mudah. Tatapan Qian terlihat sangat murka saat ia melangkah masuk dengan aura yang begitu mengintimidasi. Gu berjanji akan menjelaskan soal pepohonan itu setelah mereka berhasil menyelamatkan Nari. Qian menyadari Nari trauma terhadap api, maka ia memutuskan untuk segera memadamkan seluruh kobaran itu. Gu gera melihat perundungan itu, sementara sang pemburu murka karena tugasnya dihalang-halangi. Qian pun menyuruh pria cerewet itu untuk diam dan menutup mulutnya rapat-rapat. Pemburu itu meledakkan kekuatannya karena terhina, tapi Qian dengan santai melumpuhkannya dalam sekejap. Satu ledakan energi dilepaskan ke tebing di belakangnya, hingga runtuhan besar menimbun sang pemburu. Terlambat menyadari bahaya, sang pemburu pun terkubur di bawah tumpukan pasir yang sangat berat. Qian segera menghampiri Nari dan menenangkannya agar tidak perlu merasa takut lagi. Ia meyakinkan Nari bahwa cara terbaik melawan rasa takut adalah dengan menghancurkan sumber ketakutan itu. Qian lalu menarik kepala sang pemburu dari pasir, namun betapa terkejutnya ia saat rambutnya terlepas. Qian terpaku melihat pemandangan itu, dan hampir tertawa saat melihat kepala botak sang pemburu. Ternyata pemburu muda itu memakai wig karena merasa tidak percaya diri dengan kebotakannya. Seketika tangis Nari pun reda, ia malah tertawa terpingkal-pingkal melihat kepala si botak itu. Qian pun heran, dengan level kekuatan pemburu itu, seharusnya Nari tidak kalah semudah ini. Menggunakan kemampuan telepati, Qian mencoba menyelami ingatan Nari untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Nari masih dihantui trauma ilmuwan jahat. Qian pun mengelus kepalanya sambil memuji keberaniannya. Qian paham bahwa luka batin ini butuh waktu untuk sembuh sepenuhnya seiring berjalannya hari. Saat bingung harus diapakan si pemburu botak ini, Nari tiba-tiba memiliki sebuah ide cemerlang. Sang pemburu terbangun dalam kondisi terikat di air terjun, bergantung pada seutas tali dan batu besar. Ia mulai meratapi nasib buruknya, sementara dari kejauhan Nari terus menertawakan penderitaannya. Qian menegur Nari agar berhenti mengejek, lalu ia mengambil air sungai untuk memasak sesuatu. Qian berencana membuat ramen ikan, dan Nari sangat antusias karena masakan Qian adalah yang terbaik. Saat ditanya apakah suku kelapa suka makan ramen, Nari menjawabnya dengan sangat bersemangat. Sang pemburu mulai menganalisa, melihat kekuatan Qian, ia yakin pria itu setidaknya pemburu tingkat tinggi. Bahkan mungkin jauh lebih kuat, seperti legenda pemburu bayangan yang bergerak di balik kegelapan. Sambil Qian menyiapkan air, Nari sibuk menangkap ikan hingga Qian memperingatkannya untuk mengambil satu saja. Sang pemburu histeris melihat teknik memasak mereka yang buruk dan berteriak agar dibiarkan memasak. Qian setuju dan melepaskannya, sang pemburu pun mengerahkan teknik mie tingkat dewa dengan perhitungan sempurna. Kelezatan ramen itu membuat mereka semua terpana, bahkan Gu dan Nari sampai benar-benar ketagihan. Setelah kenyang, sang pemburu bertanya dengan cemas, sementara Qian menanyakan apa motif sebenarnya di balik pengejaran itu. Hunter itu kebingungan, tapi Xian bersikeras kalau ramen senikmat ini tak boleh dimakan cuma-cuma. Xian pun mendesaknya bicara. Jika masih dalam batas kemampuannya, ia berjanji akan mengabulkan permintaan itu. Kisu kegirangan dan langsung bersujud. Ia memohon agar Xian mengajarinya rahasia menjadi petarung yang kuat. Xian tersentak kaget. Ia bingung kenapa Kisuk meminta bimbingan padanya, padahal mereka tak punya hubungan guru-murid. Kisuk mengaku Xian adalah hunter terhebat yang pernah ditemuinya. Ia sadar Xian telah memilih hidup tenang. Melihat rumah Xian di alam iblis, Kisuk menawarkan diri sebagai asisten, terutama soal urusan masak-memasak. Ia bahkan siap menjadi kurir pribadi dari dunia manusia. Kisuk benar-benar haus akan kekuatan baru. Impiannya cuma satu, naik peringkat lebih tinggi. Xian lalu menginterogasi, apakah Kisuk mengincar Nari demi hadiah? Si hunter kaget makhluk mekanik itu punya nama.
Dengan pelan, Xian berbisik kalau Nari berasal dari suku Koconot. Kisuk beralasan ada masalah pribadi yang sulit diungkapkan, tapi ia bersumpah ini bukan soal uang buruan. Bagi Kisuk, lulus ujian promosi Hunter adalah segalanya. Hal lain tak lagi jadi soal baginya. Tergerak oleh kesungguhannya dan suapan makanan lezat, Xian akhirnya setuju untuk melatih Kisuk. Latihan dimulai dengan duel pemanasan. Kisuk sangat bersemangat, tapi tiba-tiba Nari memotong pembicaraan mereka. Nari menantang Kisuk bertarung. Xian pun bertanya, apa dia benar-benar yakin dengan keputusan berani itu? Ia teringat nasihat Xian, hal menakutkan harus dibuat pingsan. Nari tak mau melewatkan kesempatan bertarung ini. Xian menunjuk bongkahan batu hitam pekat, menantang Kisuk menghancurkannya. Itulah batu besi hitam yang legendaris. Kekerasannya berkali-kali lipat dari berlian. Kisuk terpaku lemas dan mulai mencari-cari alasan untuk menghindar. Saat Kisuk sibuk mengoceh, Nari menghancurkan batu itu dalam sekejap. Kini, duel maut tak bisa dihindari lagi. Masa lalu Kisuk pun terungkap. Dulunya, ia adalah hunter jenius yang membangkitkan kekuatannya secara alami. Bakatnya muncul di usia 8 tahun, jauh lebih awal dibanding orang normal yang baru bangkit di usia 10. Berkat kerja kerasnya, ia melesat tajam. Peringkat B+ berhasil ia raih bahkan sebelum menginjak usia 20. Namun kejayaan itu sirna saat bencana melanda. Rambutnya mulai rontok parah di awal usia 20-an. Mahkota kepalanya menipis drastis. Memasuki usia pertengahan 20, garis rambutnya mundur dengan sangat tragis. Kisuk berkeliling apotek mencari obat mujarab, tapi apoteker justru menyarankannya untuk menyerah soal tanam rambut. Dulu ia pemuda tampan penuh talenta, namun masalah kebotakan meredupkan cahaya kepercayaan dirinya selamanya. Karier hunternya mandek total, sampai suatu hari ia menonton acara Dr. Han Mongdu yang mengubah segalanya. Sang dokter bercerita tentang cairan langka yang tak sengaja tumpah ke kepalanya, dan ajaibnya, rambutnya tumbuh lebat. Meski usianya hampir 90 tahun, rambutnya masih utuh sempurna. Kisuk langsung terobsesi dengan temuan itu. Saat ditanya soal sisa logam cair itu, Mongdu malah berniat memakainya untuk menciptakan makhluk mekanik. Kisuk murka luar biasa. Ia tak terima sang dokter tak punya niat menciptakan obat botak bagi umat manusia. Tak lama kemudian, berita mengejutkan muncul. Makhluk mekanik buatan institut itu kabur menuju alam iblis yang ganas. Karena hukum tak berlaku di sana, Kisuk bangkit dari keterpurukannya, dan bertekad memburu makhluk itu sendirian. Niatnya ingin menuang logam itu ke kepalanya, tapi sekarang ia justru babak belur dihajar oleh Nari. Kisuk tak percaya Nari begitu kuat. Satu serangan pun tak ada yang berhasil menyentuh gadis kecil itu. Xian menunjukkan rasa kecewanya, tapi Kisuk bukanlah pecundang. Ia berjanji akan bangkit dan menjadi lebih baik. Akhirnya, lemari penyimpanan Xian selesai. Semua berkat saran berharga dari Gu tentang kehebatan kayu merah. Gu pun merasa bangga melihat hasilnya. Ia yakin lemari buatan Xian itu akan bertahan hingga ratusan tahun. Di tengah kesibukan yang lain, Kisuk berlatih mati-matian. Rasa sakitnya tak sebanding dengan tekad bajanya. Uniknya, ia justru merasa bebas. Mungkin karena ia telah melepaskan wig yang selama ini membelenggunya. Gu kagum dengan kendali api Kisuk, tapi ia heran kenapa hunter sehebat dia tak bisa mengalahkan bocah. Xian menegaskan kalau Nari bukan bocah biasa. Pantang menyerah, Kisuk kembali menantang untuk babak selanjutnya. Kali ini, ia menyerang dengan pedang api yang membara. Dan akhirnya, satu serangan berhasil mendarat tepat sasaran. Tubuh Nari mencair seketika. Kisuk terpana, dan dalam sekejap, tendangan maut Nari mendarat telak di tubuhnya. Kisuk terpental jauh menghantam bukit. Xian bertanya sudah berapa lama ia di sini, dan Kisuk menjawab 9 hari. Xian melihat potensi peringkat A dalam dirinya. Ia menyemangati Kisuk untuk berjuang, meski sudah gagal selama 6 tahun. 6 kegagalan berturut-turut, benar-benar di luar nalar. Namun Xian meyakinkannya, karena lubang mana miliknya belum terbentuk sempurna. Xian mendesak Kisuk untuk segera memurnikan energi iblis sekembalinya nanti. Kisuk pun berterima kasih dan bersumpah akan melakukan yang terbaik. Sesaat sebelum pergi, Kisuk menyadari stok ramen Xian sudah menipis dan menawarkan bantuan untuk membawakan sesuatu yang lain. Xian hanya meminta ramen tambahan sebagai imbalan, sementara Nari mendoakan agar perjalanan pemuda itu berjalan lancar dan aman. Kisuk menantang Nari untuk terus berlatih demi duel mereka selanjutnya. Namun sebelum melangkah, ia kebingungan mencari rambut palsunya yang mendadak lenyap. Setelah urusan selesai, Kisuk pun pergi. Namun seketika, Gu memperingatkan Xian tentang risiko pengkhianatan yang mungkin dilakukan pemuda itu. Xian membalas dengan tenang, ia tahu Kisuk tidak main-main. Tekadnya untuk menjadi lebih kuat terpancar jelas dalam setiap pemikirannya. Kejujuran Kisuk membuat Xian menaruh kepercayaan padanya. Di sisi lain, Nari terkejut menyadari bahwa Xian benar-benar bisa berkomunikasi dengan Gu. Xian dengan bangga memamerkan lemari buatannya di dalam rumah. Sayangnya, Nari merasa suasana di sana masih terlalu gelap dan menyesakan. Setuju dengan pendapat itu, Xian langsung menciptakan celah jendela menggunakan kekuatannya. Nari pun bersorak kegirangan melihat cahaya mulai menyinari ruangan. Karena Nari menyukai tempat yang terang, Xian berpikir mereka butuh sumber cahaya abadi agar rumah tidak tertelan kegelapan malam. Ia menceritakan tentang batu cahaya yang mampu berpendar dalam gelap. Benda langka itu hanya bisa ditemukan di jantung wilayah vulkanik. Gu meragukan pengetahuan Xian, namun Xian tahu persis lokasinya. Ternyata, wilayah berbahaya itu adalah tanah kelahiran Gu yang telah lama ditinggalkan. Tempat yang dianggap neraka oleh para hunter itu adalah rumah bagi Gu.
Namun, sorot matanya justru menyiratkan kesedihan yang teramat dalam. Cian merasa heran, bukankah pulang ke rumah adalah hal membahagiakan? Nari pun menyadari ada sesuatu yang mengusik ketenangan hati Gu. Melihat kegelisahan Gu, Cian memutuskan untuk berangkat sendirian. Ia membiarkan teman-temannya tetap tinggal di keamanan rumah yang baru mereka bangun. Nari dengan tegas menolak. Ia telah melampaui rasa takutnya terhadap api demi bisa terus mendampingi perjalanan sang tuan. Akhirnya, Gu pun memutuskan untuk ikut serta. Ada sebuah urusan masa lalu yang harus ia selesaikan di tanah kelahirannya yang membara. Kesepakatan tercapai. Cian segera bersiap menempa perlengkapan khusus agar Gu bisa bertahan di panasnya wilayah vulkanik yang ekstrem. Sementara itu, di perkebunan Mandragora, para makhluk kecil itu sedang asyik bermain dengan rambut palsu Kizuk yang mereka curi. Wilayah vulkanik adalah kutukan bagi manusia. Debu tajam, energi iblis pekat, dan gas beracun siap merenggut nyawa siapapun yang mendekat. Tempat yang terisolasi dari dunia manusia ini akhirnya mereka pijaki. Namun secara mengejutkan, Nari justru asyik bermain dengan kobaran api. Gue merasa aneh melihat tingkah Nari, si gadis mekanis itu. Namun, rasa penasarannya jauh lebih besar terhadap identitas asli Cian yang misterius. Cian mengaku sebagai seorang hunter chimera. Jawaban itu mengejutkan Gu, karena jarang ada pemburu jenis itu yang tetap mempertahankan wujud manusianya. Bentuk tubuhnya berubah total setelah proses regenerasi yang hebat. Cian pun bertanya, apakah Gu merasa nyaman bepergian dengan seorang hunter sepertinya? Gu meyakinkan bahwa ia tidak keberatan sama sekali. Baginya, memiliki teman untuk berbagi cerita jauh lebih berharga daripada permusuhan kuno mereka. Di tengah percakapan, Nari merajuk karena tidak bisa memahami ucapan Gu. Cian menjelaskan bahwa Gu hanya sedang menanyakan asal-usul kekuatannya. Nari mengaku sebagai penduduk asli, meski Gu tahu itu bohong. Mereka terus melangkah menuju semburan lava, tempat batu cahaya legendaris bersembunyi. Setibanya di puncak kawah, pemandangan memukau tersaji di depan mata. Batu-batu bercahaya itu tampak berkilauan di antara lelehan lahar panas. Namun, suasana harum menyelimuti mereka. Seekor kata api jantan tampak meratap di samping jasad pasangannya yang telah terbujur kaku tak bernyawa. Kata betina itu mati saat mencoba menyelamatkan telur-telur mereka. Tanpa induknya, kemungkinan besar seluruh keturunan mereka akan ikut musnah di telan maut. Suhu di dalam kawah ini terlalu ekstrem untuk telur-telur yang rapuh itu. Jika tidak segera dipindahkan, kepunahan adalah satu-satunya masa depan. Merasakan kesedihan Nari, Cian memutuskan untuk bertindak. Ia melompat turun meski Gu sudah memperingatkan tentang amukan katak yang sedang berduka. Napas api dahsyat menerjang. Namun secara ajaib, Cian menangkis serangan mematikan itu hanya dengan satu ujung jari saja. Dalam sekejap mata, Cian sudah berada di depan sang katak. Sebuah sentuhan ringan di kepalanya seketika menyalurkan racun pelumpuh saraf yang kuat. Kata itu pun tak berdaya, namun Cian tahu ini hanya sementara. Makhluk vulkanik seperti mereka memiliki ketahanan racun yang sangat tinggi. Dari atas puncak, Nari berteriak dengan penuh kecemasan. Cian hanya membalas dengan senyuman, meyakinkan bahwa segalanya masih dalam kendali. Cian mengungkapkan bahwa tubuhnya telah beradaptasi dengan sel katak api. Ia bertekad untuk setidaknya menyelamatkan sang jantan dan telur-telur tersebut. Dengan cekatan, Cian mengumpulkan telur-telur itu dan mengikatnya erat di punggung sang katak jantan agar tidak terjatuh saat ia bergerak nanti. Saat tersadar, sang katak jantan tertegun melihat beban di punggungnya. Ia menatap jasad pasangannya untuk terakhir kali sebelum melompat pergi menjauh. Sebelum benar-benar menghilang, makhluk itu menoleh ke arah Nari. Sebuah tatapan yang menyiratkan rasa terima kasih yang mendalam dari lubuk hatinya. Setelah drama yang mengharukan itu berakhir, Cian memanggil Nari untuk turun dan segera mengumpulkan batu cahaya yang mereka cari. Nari dengan semangat memunguti batu-batu itu. Namun Cian memperingatkannya agar tetap waspada, karena satu kesalahan kecil bisa melukai kakinya. Sambil tertawa kecil, Nari merasa batu itu sangat ringan, berbanding terbalik dengan Gu yang kepayahan mengangkut batu besar dengan tubuh mungilnya. Cian meminta Gu menyelesaikan urusan pribadinya di sini. Namun dengan ketus Gu menjawab bahwa monster tidak butuh teman ataupun hadiah. Dia tak berniat menunjukkan diri, hanya ingin meninggalkan jejak perhatian berupa hadiah sebelum pergi selamanya. Cian takjub, rasa rindu Gu pada kaumnya membuktikan bahwa monster ini memiliki kecerdasan luar biasa. Gu berdalih tak merindu, namun penyesalan karena pergi tanpa pamit terus menghantui lubuk hatinya. Saat Cian bertanya alasan pergi, Gu mengenang momen ketika kecerdasannya terbangkitkan membawa berkah sekaligus kutukan. Bagai pedang bermata dua, kemampuan bahasa justru menanamkan benih kehampaan yang kini menggerogoti jiwanya. Terjebak dalam kejeniusan yang memuakan, Gu merasa terasing dari kawanannya hingga memutuskan untuk melangkah sendirian. Kawanannya bahkan tak sadar dia menghilang. Mereka memang tak mengenal ikatan batin yang rumit seperti manusia. Di balik tumpukan batu, Nari mendadak menemukan sebuah telur misterius yang memancarkan aura monster kuat. Tak ada yang tahu makhluk apa di dalamnya, namun retakan mulai muncul saat Gu nyaris terjatuh tadi. Cian cemas, jika monster itu tak pecah secara alami, pertumbuhannya bisa terhambat dan cacat selamanya. Nari ingin menyelamatkannya, tapi Gu menolak keras karena tak tahu ancaman mengerikan apa yang akan menetas. Cian sudah punya rencana matang, dia tahu tempat yang sempurna untuk menyulapnya menjadi sarang yang aman. Setelah menimbang segala risiko, Cian akhirnya memutuskan untuk membawa pulang telur misterius tersebut ke markas. Gu tetap waspada, insting monsternya berkata ada yang ganjil dengan telur yang belum pernah ia lihat itu. Cian mulai memojokkan Gu, mengingatkan bahwa retakan itu ada karena kecerobohannya sendiri saat menjatuhkan batu.
Meski merasa bersalah, Gu memperingatkan bahwa keputusan konyol Qian ini bisa saja membahayakan keselamatan Nari. Dengan penuh keyakinan, Qian menjamin bahwa segalanya akan aman selama dia masih berdiri di sana. Kata-kata mutlak Qian meluluhkan keraguan Gu, hingga akhirnya ia setuju untuk membawa pulang telur tersebut. Setelah kesepakatan tercapai, Qian mengajak mereka kembali fokus menyelesaikan misi penambangan batu kali ini. Sesampainya di rumah, mereka dikejutkan oleh kepulangan Kisio yang jauh lebih awal dari perkiraan semula. Dengan sombongnya, Kisio menawarkan diri membawa tas berat Qian demi pamer kekuatan ototnya yang tak seberapa. Namun begitu memegang tas itu, Kisio langsung tersungkur seolah sedang mengangkat beban seberat gunung raksasa. Mata tajam Qian menyadari wajah Kisio yang penuh lebam, lalu ia segera menginterogasi kejadian yang sebenarnya. Sementara itu di kawah vulkanik, hadiah terakhir Gu untuk kawanannya adalah tumpukan bungkus ramen yang lezat. Qian curiga Kisio baru saja dihajar, sebuah kejutan mengingat pria itu biasanya bukan target perundungan. Kisio berdalih lebam itulah Nari, namun Qian malah heran melihatnya tampak bangga setelah dihajar gadis itu. Demi menghindari interogasi lebih lanjut, Kisio langsung ngacir ke dapur dengan alasan ingin menyiapkan hidangan istimewa. Sesaat kemudian, Nari menghampiri Qian yang sedang sibuk mengolah bongkahan batu dengan penuh konsentrasi tinggi. Qian menjelaskan bahwa ia sedang menempa dan membentuk batu tersebut untuk dijadikan sebuah lampu ajaib. Qian berjanji akan memasang batu bercahaya itu di langit-langit, menciptakan pemandangan indah yang tak terlupakan. Nari sangat kagum, baginya Qian adalah pria jenius yang selalu mampu menjelaskan hal rumit dengan sederhana. Nari melihat sosok ayahnya dalam diri Qian, membuat Qian sedikit bingung dengan perbandingan yang mendadak itu. Nari hanya tersenyum mengiyakan, sementara di sisi lain, keributan pecah antara Gu dan kawanan Mandreora. Kisio akhirnya menyajikan menu andalannya, kantong tahu spesial, dan mendesak semua orang untuk segera mencicipinya. Meski tergiur aroma makanan, Qian tetap menuntut penjelasan jujur mengenai luka lebam yang menghiasi wajah Kisio. Kisio mengaku pergi ke asosiasi Hunter untuk ujian promosi, namun sialnya dia malah berpapasan dengan pembuli. Dia diejek karena gagal 7 tahun berturut-turut hingga memicu perkelahian, tapi teman-temannya justru sibuk makan. Para Hunter itu menyuruhnya berhenti bermimpi dan menghina rambutnya, menyebut Kisio sebagai pecundang sejati. Qian bertanya apakah dia botak alami atau sengaja mencukurnya, karena masalah rambut Kisio benar-benar misteri medis. Waktu terus berputar. Kisio mengungkapkan bahwa ujian promosi berikutnya akan dilaksanakan dalam 90 hari. Karena waktu yang kian mepet, Qian memutuskan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memulai pelatihan. Semangat Kisio membara, dia bersumpah akan melakukan instruksi apapun dari Qian demi bisa naik peringkat. Namun Qian justru memberinya perintah mengejutkan. Tugas pertamanya adalah mengambil alih pekerjaan mencuci piring Nari. Tak berhenti di sana, Qian juga menyuruhnya menggosok sisa batu bercahaya hingga bersih dari abu vulkanik. Qian memberi pilihan, ikuti perintahnya atau tetap menjadi sampah masyarakat selamanya. Saat Qian dan Nari pergi memancing, Kisio mulai menyadari ada makna tersembunyi di balik tugas mencuci piring tersebut. Sebagai pria yang berjuang keras mencapai kelas B, dia segera menyusul mereka ke sungai dengan semangat baru. Namun, kekuatannya terbukti tak berguna melawan makhluk air, membuat Qian merasa sangat kecewa. Qian memerintahkannya mengaktifkan perisai mana, tapi Kisio mengaku tak pernah berhasil melakukannya dengan benar. Tiba-tiba, Qian menyuruhnya memegang batu bercahaya yang langsung terjatuh karena mengandung energi iblis yang sangat pekat. Qian mengiyakan ucapan Kisak bahwa beberapa batu cahaya menyimpan energi iblis murni, yakni kekuatan liar yang belum terolah dari alam iblis. Qian menjelaskan perlunya mana murni untuk membuang energi kasar itu sebelum menguasai kekuatannya. Dia meyakinkan Kisak bahwa tubuhnya memiliki potensi mana yang melimpah. Sayangnya, Kisak belum mahir dalam mengendalikannya. Qian menyentuh titik di dadanya, menanyakan apakah jalur aliran tenaga dalam tubuhnya sudah mulai terbuka. Benar saja, gelombang mana mulai bergejolak hebat di tubuh Kisak. Qian pun mendesaknya untuk terus mengikuti jalur energi yang baru saja diaktifkan tersebut. Qian memerintahkannya fokus pada mana saat mencoba mengangkat batu cahaya itu. Setelah berjuang keras, Kisak akhirnya berhasil membuat batu ajaib itu melayang di udara. Kisak kagum karena tugas mencuci piring dan batu ternyata bagian dari latihan rahasia Qian. Melihat semangatnya, Qian menyuruhnya terus mengalirkan mana tanpa henti. Sambil tetap mencuci piring, Kisak bersumpah akan menuruti semua instruksi. Kegigihan dan tekad baja pemuda ini membuat Qian merasa sangat terkesan. Jauh di dalam lubuk hatinya, Qian yakin Kisak punya bakat terpendam. Malam itu, dia menggantung batu cahaya di langit-langit sebagai lampu hias yang indah. Saat semua orang terlelap, hanya Gu yang terjaga menjaga telur itu. Dia sudah tidur siang cukup lama sehingga matanya kini masih segar bugar. Tiba-tiba, Nari bangkit seperti mayat hidup dan berjalan keluar rumah. Ternyata, gadis kecil itu pergi hanya untuk mencuci pakaian lusuhnya sendirian di kegelapan. Qian mengamati dari kejauhan, merasa heran mengapa gadis kecil itu harus bersusah payah mencuci pakaiannya di tengah malam yang sunyi. Dia sadar Nari tak punya baju ganti lain. Tak lama kemudian, Nari muncul dari air dengan wajah ceria setelah menyelesaikan cuciannya yang kini bersih. Saat Nari merayakan keberhasilan kecilnya, Qian pun muncul. Dia berpura-pura sedang mencari udara segar untuk menghilangkan kantuk yang menyerang. Saat ditanya, Qian berdalih sedang jalan-jalan bersama Gu. Dia pun balik bertanya pada Nari, yang kemudian dijawab dengan anggukan gugup oleh gadis itu. Qian menyuruh Nari diam, lalu memasangkan sabuk dan hiasan bunga di pinggangnya. Nari sangat senang karena merasa penampilannya kini jadi jauh lebih keren. Suara bising dari hutan membuat Nari ketakutan seketika.
Namun, Cian menenangkannya dan menjelaskan bahwa itu hanyalah suara serangga malam yang tidak berbahaya. Sambil berjalan pulang, Cian bertanya apakah Nari membutuhkan hal lainnya, seperti pakaian baru atau sepatu yang lebih nyaman untuk ia gunakan. Nari mengaku sudah sangat puas dengan pemberian Cian. Tak lama kemudian, Cian muncul di dunia manusia dengan pakaian rapi, namun tanpa alas kaki. Dia berniat membelikan perlengkapan untuk Nari, meski orang-orang di sekitar menatapnya aneh karena penampilannya yang terlihat seperti orang gila. Nari belum bisa dibawa keluar dari dunia iblis karena alat pelacak di tubuhnya serta trauma mendalam yang masih terus menghantui jiwanya. Cian tak menyangka akan kembali ke dunia manusia hanya demi baju anak-anak. Saat mencari toko, seorang bocah berandalan tiba-tiba datang menghampirinya. Bocah itu menawarkan jasa penunjuk jalan, seharga 10.000 won. Menyadari Cian adalah pendatang, dia pun mengantarnya ke sebuah toko pakaian terdekat. Cian setuju membayar, tapi dia hanya punya uang besar. Dia baru akan melunasi jasanya setelah mendapatkan uang kembalian dari toko nanti. Si bocah meremehkan hunter yang tak punya uang 10.000 won, mengira Cian hanyalah pemula malang yang baru saja tertipu oleh orang lain. Namun, dia tetap memandu Cian yang terlihat punya cukup uang. Sambil menyusuri jalanan, bocah itu memperkenalkan dirinya dengan nama Bongsu. Melihat banyaknya mobil patroli polisi, Cian mengira wilayah kumuh ini sudah aman. Bongsu menduga Cian adalah hunter yang baru saja membangkitkan kekuatannya. Karena tak membawa perlengkapan, Bongsu mengira Cian dirampok hunter lain. Dia pun memberi nasihat agar Cian tidak menyerah pada nasibnya sekarang. Cian menganggap bocah itu cukup bijak, namun Bongsu menegaskan bahwa dia sudah berusia 17 tahun dan bukan anak kecil lagi. Tiba-tiba terlihat sekelompok preman. Bongsu memperingatkan Cian untuk menjauhi distrik ini karena merupakan kawasan kumuh yang paling berbahaya dan juga mematikan. Geng Space telah memperluas wilayah kekuasaan mereka hingga ke distrik 13. Bahkan pihak kepolisian pun sudah tak berani menginjakkan kaki di sana. Ternyata mereka kini berdiri di distrik 12. Cian mulai cemas, memikirkan apakah panti asuhan tempat tinggalnya dulu masih berdiri dengan tegak. Di sisi lain, seorang pemilik toko baju anak mulai menyesali keputusannya membuka usaha di tengah kawasan kumuh yang sepi dan tidak menguntungkan. Saat ia berniat menutup usaha, Cian masuk ke toko. Setelah perdebatan lucu, Bongsu memberitahu Nyonya Park bahwa Cian ingin memborong pakaian. Park menjewer Bongsu dengan kesal, melarangnya membawa hunter miskin karena sudah terlalu banyak orang yang memiliki utang menumpuk di tokonya. Park meremehkan Cian hanya dari gaya berpakaiannya. Padahal, dulu dialah yang menyuruh Bongsu membawa hunter yang bernasib malang ke tokonya tersebut. Mereka mengingatkannya pada mendiang adiknya, namun Park sadar usahanya bisa bangkrut jika dia terus-menerus memberikan bantuan secara cuma-cuma. Saat keduanya asyik berdebat panas seperti sepasang kekasih, Cian justru sibuk memilih-milih pakaian yang terpajang di sudut ruangan dengan sangat tenang. Cian memotong pembicaraan dan menunjukkan selembar uang senilai 10 juta won. Dia menyatakan ingin memborong pakaian dengan seluruh uang yang dimilikinya itu. Sikap mereka langsung berubah drastis. Park mendadak sangat ramah, sementara Bongsu segera menyajikan camilan dan minuman segar untuk menyambut sang tamu. Park mulai mempromosikan seluruh koleksi terbaiknya. Cian menjelaskan bahwa dia membutuhkan pakaian untuk seorang gadis kecil dan juga untuk dirinya sendiri. Park sangat kegirangan dan segera mengeluarkan semua stok pakaian paling cantik yang dia simpan di gudang untuk diperlihatkan kepada Cian. Akhirnya, Cian memborong hampir seluruh isi toko hari itu. Nyonya Park sangat bahagia dan berharap keberuntungan seperti ini akan terus berlanjut selamanya. Setelah semua terbungkus rapi, Cian menolak tawaran pengiriman barang. Dia menegaskan sanggup membawa sendiri semua tumpukan belanjaan yang sangat banyak itu. Cian memberikan 100.000 won kepada Bongsu sebagai upah tambahan. Dia meminta bantuan lain, membuat Bongsu terdiam 1000 bahasa saat melangkah keluar. Bongsu mengantarnya ke sebuah penginapan aman yang dekat dengan kantor polisi. Setelah memastikan tempatnya nyaman, Cian menyuruh Bongsu untuk menunggu di luar. Kecurigaan merayap di hati Bongsu. Xion memberinya 100.000 won sekaligus pakaian baru. Mungkinkah ini jebakan penculikan? Bongsu bimbang, haruskah ia lari sejauh mungkin sekarang? Namun, nuraninya berbisik pelan. Xion mungkin memang memiliki hati yang tulus. Xion kembali dan memuji kebaikan sang pemilik toko. Kata-katanya membuat keraguan Bongsu sedikit mereda. Tiba-tiba, sebuah kunci perak berpindah tangan. Xion menyadari bahwa Bongsu tak punya tempat bernaung. Sewa rumah untuk 1 tahun telah lunas terbayar. Bahkan urusan makan pun sudah Xion bereskan sepenuhnya. Makanlah yang benar, pesan Xion singkat. Sang penyelamat misterius itu pun bersiap untuk pergi. Saat gerbang dunia iblis mulai terbuka, Bongsu bertanya, apa motifmu yang sebenarnya? Kebaikan ini terasa terlalu indah bagi Bongsu. Kau mengingatkanku pada masa lalu, jawab Xion. Dahulu, Xion pun pernah merangkak dari bawah. Luka yang sama, hanya di waktu yang berbeda. Xion melangkah masuk ke dimensi iblis. Di sana, Nari sudah menantinya dengan raut wajah cemas. Nari merajuk karena ditinggal pergi tanpa kata. Namun, Xion membawa kejutan manis untuk mengobati hatinya. Sebuah tas penuh pakaian cantik mendarat di hadapannya. Mata Nari berbinar penuh kegembiraan yang luar biasa. Xion menyuruhnya segera mencoba semua baju itu. Padahal, itu semua adalah pakaian yang ia pinjam dari Kisuk. Xion pergi ke dunia manusia dengan modal baju pinjaman. Dan lucunya, Kisuk tidak mendapat oleh-oleh apapun. Xion melipat pakaian dengan penuh ketenangan. Ia bahagia melihat senyum Nari yang mereka begitu lebar. Nari terlihat sangat menggemaskan dengan baju barunya.
Ia akhirnya memilih kaos bergambar anak ayam yang lucu. Mirip Gu. Seru Nari dengan polosnya. Gu tak percaya ia dibanding-bandingkan dengan gambar konyol itu. Xion menawarkan Nari untuk membantu melipat sisanya. Gadis kecil itu pun menerimanya dengan penuh semangat. Namun, sebuah masalah logistik pun muncul. Rumah mereka terlalu sempit untuk menampung semua pakaian itu. Solusi Xion, perluasan rumah secara besar-besaran. Ruang ganti mewah segera dibangun dalam sekejap mata. Gu cemas soal menebang pohon di sekitar sana. Tapi Xion sudah menyiapkan tenaga kerja yang sempurna. Sosok Kisuk pun dipanggil dengan kekuatan sihir. Latihan spesial menantimu, ucap Xion dengan nada dingin. Kisuk datang menghadap dengan penuh semangat membara. Seragam latihan lamanya yang compang-camping pun sudah ia cuci. Pakaian itu ternyata berlumuran racun. Keluh Kisuk. Ia hampir mati hanya karena menyentuh kainnya tadi. Kisuk mengira itu adalah ujian berat dari tuannya. Padahal Xion hanya terlalu malas untuk mencucinya sendiri. Pakailah, perintah Xion tanpa rasa berdosa. Kisuk tak tahu bahwa kemalasan Xion adalah kutukan baginya. Xion memainkan kartu psikologi dengan sangat lihai. Ini akan menjadi seragam latihan yang paling sempurna. Tugas dimulai, pergilah dan tebanglah kayu di hutan. Gu ikut mengawasi setiap gerakannya layaknya mandor galak. Kisuk gemetar karena ancaman racun yang mematikan. Namun Xion terus menekan mentalnya tanpa rasa ampun. Tiba-tiba, jeritan histeris Nari memecah kesunyian rumah. Ada yang aneh dengan telurnya, teriaknya ketakutan. Mereka semua bergegas masuk dengan perasaan tegang. Telur misterius itu bergetar hebat, siap untuk menetas. Kisuk khawatir monster tingkat bencana akan lahir. Tapi Nari yakin makhluk di dalamnya pasti sangat imut. Perdebatan mereka terhenti saat cangkang itu retak. Cakar-cakar tajam mulai menyembul keluar dengan mengerikan. Sosok unik namun asing pun menampakkan dirinya. Makhluk bertubuh ular namun memiliki kaki seekor burung. Tanpa peringatan, ia menerjang langsung ke wajah Kisuk. Nyali sang prajurit pun menciut dalam ketakutan hebat. Kerja paksa Kisuk menebang pohon terus berlanjut. Gu duduk manis di kepalanya untuk memantau pekerjaan itu. Racun di bajunya membuat setiap gerakan terasa menyiksa. Setiap ayunan kapak adalah perjuangan antara hidup dan mati. Bagaimana Master bisa memakai ini? Batin Kisuk. Sementara Xion hanya bersantai menikmati waktu luangnya. Nari datang sambil menggendong makhluk mungil tersebut. Sasa sangat penurut dan manis, ucapnya dengan lembut. Xion tahu makhluk itu memiliki kesetiaan yang tinggi. Ia mengenali Nari sebagai penyelamat nyawanya yang tulus. Nama Sasa pun resmi diberikan oleh mereka. Sasa kemudian melompat riang dan berlari menuju hutan. Suasana terasa damai, namun Gu tetap waspada. Sasa ternyata berasal dari wilayah gunung berapi yang ganas. Para mandragora kini berada dalam bahaya besar. Bagi monster vulkanik, tanaman langka adalah hidangan paling lezat. Sasa mencoba memangsa para mandragora dengan ganas. Namun, para tanaman itu justru menghajarnya sampai menangis. Sasa kabur begitu saja. Qian pun menyatakan mandragora pemenang ronde pertama. Pertunjukan usai, saatnya mereka kembali fokus pada pekerjaan utama. 2 hari berlalu, perluasan rumah akhirnya rampung. Kisuk melepas kostum kerjanya dengan air mata bahagia yang mengalir deras. Meski Kisuk ragu, Qian justru memuji karyanya yang melampaui ekspektasi. Nari pun terpana karena aroma bunga berkat kayu pilihan Go. Qian sangat yakin, semua pakaian yang disimpan di sana akan senantiasa tercium wangi dan segar. Suasana berubah saat Kisuk mendengar nama monster baru itu adalah Sasa. Dia merasa punya ide nama yang jauh lebih keren. Saat diminta pamer, Kisuk justru mengusulkan nama anak ayam ular. Benar-benar ide konyol. Usulan Nari pun sama sampahnya. Gu pun mengungkap identitas aslinya yang unik. Namanya adalah Rocky Mountain Hoof, sebuah identitas yang mencerminkan martabat tingginya. Qian hanya bisa menghela napas panjang, ternyata dia dikelilingi oleh rekan-rekan dengan otak yang sangat tumpul. Tanpa pilihan lain, nama Sasa pun resmi digunakan. Dengan rumah yang sudah luas, Gu bertanya mengenai rencana besar selanjutnya. Qian mengungkap ide dari dunia manusia. Dia ingin membangun pagar super kokoh agar tak ada monster liar yang berani mendekat. Kisuk menatap rumah itu dengan sangsi. Rasanya tak ada monster waras yang berani mendekati kediaman seseram ini. Qian memperingatkan ancaman monster kelas S. Gu menyarankan penggunaan material dengan densitas energi iblis yang sangat pekat. Target mereka adalah wilayah pesisir. Di sana terdapat kuarsa kuning yang kekuatannya bahkan melampaui batu hitam sekalipun. Qian sudah membayangkan betapa megahnya pagar itu jika dihiasi dengan deretan batu bercahaya yang indah. Saat yang lain bersemangat, Kisuk justru ketakutan. Namun tiba-tiba dia mimisan, tanda harus segera kembali ke dunia manusia. Kisuk merasa sangat beruntung. Penyelamatan ini datang tepat di saat dia hampir mati ketakutan. Dia segera berpamitan mencari obat energi iblis. Qian mengizinkannya, sembari menitipkan tugas menjaga mandragora selama mereka pergi. Kisuk mewanti-wanti bahaya pesisir, zona maut bagi hunter peringkat A ke bawah karena dikuasai 2 monster kelas bencana. Qian terkejut mendengarnya. Kisuk menjelaskan bahwa mereka adalah chimera pemburu yang melarikan diri dari laboratorium rahasia masa lalu. Sosok mereka berkepala burung namun bertubuh manusia. Sementara itu, sekelompok hunter terlihat tengah bertarung sengit melawan monster tersebut. Sebuah serangan pelacak mendarat telak. Hal ini memaksa para monster itu untuk segera mengubah arah pelarian mereka. Para hunter mengira mereka menang dan berniat mengejar hingga ke sarangnya untuk melakukan pembantaian total.
Mereka tak menyangka, setelah 60 tahun berlalu, subjek eksperimen ini masih memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Bagi mereka, Chimera ini hanyalah monster yang harus dilenyapkan demi menjaga nama baik proyek teknologi manusia tersebut. Tiba-tiba, monster itu berbalik arah dan menerjang. Sang ketua tim segera memerintahkan pasukannya memasang pelindung maksimal. Pertahanan mereka hancur berkeping-keping hanya dengan satu serangan. Saat itulah mereka sadar telah meremehkan kekuatan sejati sang bencana. Tepat saat maut menjemput, Nari muncul dan menghantam monster itu sambil memperingatkan agar tidak menindas yang lemah. Monster itu menyadari aura yang sama dari Nari. Dia segera melompat mundur untuk menganalisis lawan barunya yang tak terduga. Nari melapor pada Qian soal monster itu, namun para hunter justru menyadari keberadaan Chimera mekanik di dekat mereka. Qian menyadari pelacak di tubuh Nari masih aktif. Dan yang mengejutkan, dia sepertinya mengenali si manusia kepala burung itu. Qian berteriak kencang, memanggilnya sebagai mantan teman sekamar, meski dia sedikit lupa dengan nomor identitas pastinya. Para hunter memutuskan untuk mundur dan berniat kembali lagi ke sana dengan membawa pasukan yang jauh lebih kuat. Mendengar hal itu, Qian tahu masalah akan menjadi rumit. Dia mengajak si kepala burung untuk segera membereskan para pengganggu. Ternyata dia memang nomor 33. Dia pun mengenali aroma khas Qian, sang legenda nomor 17. Kilas balik 66 tahun lalu, nomor 33 terlihat menggendong gadis kecil dalam pelarian maut mereka. Gadis kecil itu bernama Gia. Nomor 33 terus memacu fisiknya demi membawa mereka berdua ke tempat aman. Di tengah hutan, mereka dihadang Qian kecil. Dia memperingatkan bahwa efek samping eksperimen mulai mencapai batasnya. Qian menjelaskan bahwa sihir peledak akan aktif dalam 3 hari jika mereka tidak segera kembali ke laboratorium. Qian menyarankan dia kembali demi obat penekan, karena dia sendiri belum dijadwalkan untuk segera dieksekusi. Namun nomor 33 menolak. Dia merasa Qian tak akan pernah mengerti karena Qian adalah subjek yang sempurna. Dia menurunkan Jia dan bersiap bertarung. Baginya, kebebasan adalah harga mati, meski harus mati di tangan Qian sekalipun. Secara mengejutkan, Qian justru membukakan gerbang menuju dunia iblis menggunakan batu gerbang sakti yang sangat langka. Pilihannya hanya 2, sel manusia mati keracunan, atau sel monster justru bangkit akibat energi iblis yang pekat. Qian meyakinkan bahwa dunia iblis adalah tempat terbaik bagi mereka untuk merasakan kebebasan sejati hingga akhir hayat. Sebab sihir peledak laboratorium takkan pernah aktif selama mereka berada di dalam dimensi iblis tersebut. Nomor 33 bertanya, mungkinkah manusia bertahan di dunia iblis? Qian menjelaskan, kuncinya adalah menimbun mana demi melindungi raga dari energi kelam. Namun Qian pesimis melihat kondisinya saat ini. Masa depan terasa begitu gelap dan penuh ketidakpastian baginya. Meski niat Qian masih misteri, nomor 33 tetap menerima uluran tangan itu demi menyambung nyawanya. 4 tahun satu atap, tapi mereka tak pernah bertukar nama. Di ambang gerbang iblis, ia akhirnya mengaku, namaku Yubom. Kembali ke masa kini, Qian merapal teknik penghapus memori pada para pemburu. Setelah yakin ingatan mereka sirna, ia pun melepaskannya. Rupanya, raga Qian telah dicangkok sel herbal pelupa, memberinya kemampuan hipnotis yang mampu menghapus jejak ingatan siapapun. Yubom bergidik ngeri membayangkan eksperimen gila di tubuh Qian. Namun Qian menimpali, penderitaannya jauh lebih parah setelah mereka berpisah. Dengan polosnya, Nari bertanya apakah mereka saling kenal. Qian lantas menjahili Yubom dengan menyebutnya anggota suku burung gereja. Suasana makin jenaka saat Qian bertanya pada Nari. Apakah suku burung gereja dan suku kelapa adalah sekutu lama? Nari mengangguk mantap, memicu kebingungan total di wajah Yubom, yang hanya bisa terdiam mematung. Nari pun bersujud meminta maaf karena sempat menyerang Qian. Tak lama, perutnya keroncongan, membuat Qian segera menagih makanan pada Yubom. Yubom masih tak percaya dengan drama di depan matanya. Qian yang dingin itu, kini benar-benar mengasuh seorang putri. Mereka tiba di kediaman Yubom yang unik, mirip sarang burung raksasa. Qian memuji arsitektur rumah itu yang terasa begitu kokoh. Jamuan pun tiba. Sepiring kerang panggang bumbu labu iblis disajikan Yubom untuk menyambut tamu istimewanya. Aroma menggoda itu terbukti nyata. Gu dan Nari serasa di surga saat mencicipinya, bahkan Qian pun mengakui kelezatannya. Rahasianya ada pada lumut merah sebagai penyedap andalan. Yubom tampak bangga memamerkan keahlian memasaknya yang luar biasa itu. Baru saja ingin menyuruh pelan-pelan, teriakan Nari minta tambah membuat Yubom hampir kena serangan jantung karena kehabisan stok. Nari yang ketagihan pun menawarkan diri untuk berburu kerang lagi, demi memuaskan perutnya yang masih lapar. Meski Yubom memperingatkan bahayanya, Nari sudah melesat pergi dengan penuh ambisi untuk berpesta kerang sepuas hati. Saat anak-anak pergi, Yubom terpana mendengar Qian bangkit dari kematian berkat sel keabadian yang bersemayam dalam raganya. Dengan nada serius, Yubom bertanya apakah Qian berencana kembali ke laboratorium maut itu untuk menuntut balas. Terkadang ia ingin, namun Qian merasa hidupnya sekarang sudah tenang. Ia justru balik bertanya tentang rencana balas dendam Yubom. Kutukan di tubuh Qian mungkin sirna, tapi rekan lainnya masih terbelenggu segel peledak yang mematikan. Nasib tragis menanti mereka, satu langkah ke dunia manusia, maka tubuh mereka akan meledak berkeping-keping tanpa sisa. Qian heran kenapa wajah Yubom belum kembali normal. Yubom mengaku sengaja mempertahankannya meski ia punya kemampuan untuk berubah. Ia tak ingin saudarinya merasa dikucilkan karena wajahnya yang telah berubah permanen. Sebuah pengorbanan yang begitu menyentuh hati. Namun suasana mendadak tegang saat Qian bertanya, apa kau tahu ajalmu tinggal 1 bulan lagi? Yubom hanya mengangguk pasrah.
Yubom berkisah betapa beratnya memeras mana setiap hari hanya untuk menyambung nyawa di tanah terkutuk ini. Keseimbangan energinya sempat stabil, namun malapetaka besar baru saja terjadi, merusak kedamaian yang telah ia bangun lama. Aliran mana Gia kacau balau. Saat Yubom mencoba menolong, inti mananya justru ikut hancur akibat benturan energi iblis. Kini Gia terlelap dalam koma buatan, hanya mengandalkan buah racun tidur demi menekan rasa sakit yang menggerogoti jiwanya. Xion menyadari itu adalah taktik memperlambat kehancuran. Ia teringat ramuan mandragora yang mampu memulihkan kerusakan inti mana. Ternyata Yubom tak tahu menahu tentang obat legendaris itu, alasan mengapa ia selama ini hanya bisa berserah diri. Gia yang sekarat kini punya harapan baru. Yubom sangat tergoncang mengetahui bahwa mereka masih memiliki kesempatan hidup. Xion maklum, pengetahuannya ini adalah hasil studinya tentang farmakologi sejak usia 15 tahun di laboratorium. Solusinya adalah air murni hasil sulingan akar sisa mandragora yang telah diberkati kekuatan mana yang melimpah. Akar sisa itu bukan sampah. Mereka menyerap energi bumi dan berevolusi menjadi sumber vitalitas yang luar biasa dahsyat. Air sulingannya mampu meregenerasi inti mana. Beruntung, Xion memiliki persediaan mandragora yang selama ini ia rawat. Yubom terperangah saat Xion memutuskan kembali ke dunia manusia demi mendapatkan air murni itu untuk menyelamatkan mereka. Xion menegaskan bahwa hanya dialah yang bisa pergi, mengingat kutukan maut yang masih membayangi langkah kaki Yubom. Ia pun menitipkan Nari dan Gu agar tetap aman dalam pengawasan Yubom selama ia menjalankan misi berbahaya ini. Butuh biaya besar untuk sang alkemis. Karena Yubom tak punya uang, ia memberikan harta jarahan dari para pemburu. Dengan modal itu, Xion segera melesat ke dunia manusia dan menemui Bongo untuk mencari sosok alkemis handal. Bongo menginformasikan adanya kedai alkimia misterius yang baru buka di kawasan kumuh, tempat yang mungkin jadi kunci jawaban. Sambil memandu jalan, Xion menyadari ada yang aneh. Bongo mengenakan pemberat pasir di tubuhnya. Apa alasanmu melakukan ini? Bongo bertekad melatih fisiknya demi menjadi sekuat sang idola, Xion. Xion tertegun saat Bongo memujinya sebagai pemburu legendaris yang berani menerjang alam iblis hanya dengan tangan kosong. Sesampainya di toko alkimia, Bongo menjelaskan bahwa manajer baru di sana adalah sosok jenius yang sangat ramah dan berbakat. Namun ironisnya, mereka justru melihat sang manajer sedang dikejar-kejar oleh panggilan telepon dari lintah darat di kejauhan. Ternyata veteran 20 tahun dari kota emas itu ditendang ke daerah kumuh dengan potongan gaji yang sangat tragis. Xion mengira dia berbuat salah, tapi Bongo mengungkap skandal korupsi atasan yang menumbalkan sang manajer demi menutupi aksi mereka. Niat baik Kim melaporkan korupsi justru berbuah petaka, hingga dia dicap sebagai pembuat onar dan dibuang ke wilayah kumuh. Wajah muram Kim seketika cerah melihat Bongo, yang langsung mengenalkannya pada Xion yang sedang membutuhkan jasa ahli alkimia. Mata tajam Xion mengakui kehebatan Kim. Setelah misinya selesai, Bongo pun pamit untuk melanjutkan latihan kerasnya demi menjadi lebih kuat. Di dalam kantor, seorang asisten sibuk mengeluh soal pendapatan rendah saat Xion dan sang manajer melangkah masuk ke ruangan. Tanpa basa-basi, Xion menantang Kim sang alkemis peringkat A untuk menciptakan lubang mana murni menggunakan akar mandragora yang legendaris. Xion meminta 2 liter air murni, namun Kim menganggap itu bualan gila karena mandragora mustahil ditemukan di wilayah kumuh ini. Kim pun heran bagaimana Xion tahu peringkatnya. Saat hampir menolak, Xion mengeluarkan akar mandragora berenergi iblis pekat yang membuat Kim terperangah. Kim benar-benar syok melihat akar yang tampak sangat segar, seolah baru saja dipanen dari tanah surga. Sebagai imbalan jasa alkimia tersebut, Xion menawarkan harta karun langka yang berasal dari wilayah pesisir yang penuh misteri. Saat tas dibuka, Kim nyaris pingsan melihat mutiara hitam peringkat S yang bahkan belum pernah dilihat oleh markas pusat sekalipun. Ditambah kerang raksasa dan lumut merah, Xion bertanya apakah ini cukup. Kim mengangguk mantap, semua ini jauh melampaui biaya pembuatannya. Harta ini bahkan bisa membeli seluruh gedung. Si asisten segera bergegas mengambil alat penilai khusus untuk barang-barang bernilai fantastis ini. Mata tajam Xion menangkap sosok mandragora dalam tabung, padahal sebelumnya Kim mengaku sama sekali tidak memiliki tanaman legendaris tersebut. Kim menjelaskan bahwa mandragora di hadapan mereka sebenarnya sudah mati total, sejak 10 tahun yang lalu. Khasiatnya telah sirna, namun Kim menyimpannya untuk penelitian. Tiba-tiba, Xion berucap bahwa tanaman itu sebenarnya masih hidup, membuat Kim terpaku. Saat Xion mengalirkan mana miliknya, mandragora itu mulai bereaksi secara ajaib, memicu kekaguman luar biasa pada diri Kim. Xion mengungkap mandragora itu hanya koma akibat kehabisan energi iblis. Kim pun ragu karena ribuan mana miliknya tak pernah membuahkan hasil. Suasana pecah saat An, sang bos korup, tiba-tiba masuk dan mulai menghina kantor Kim yang dianggapnya seperti tempat sampah. Kim terkejut, namun An mengaku datang ke wilayah kumuh ini karena mendengar ada barang berharga yang baru saja masuk ke laboratorium. Kim curiga asistennya telah berkhianat. Dengan sombong, An memperkenalkan diri sebagai direktur asosiasi alkimia sambil dikawal oleh anak buah kembarnya. Dia membujuk Xion untuk ikut ke kota emas dan menjanjikan kehidupan mewah di bawah perlindungan kekuasaan absolutnya. An menawarkan kontrak eksklusif yang menggiurkan, sesuatu yang mustahil bisa diberikan oleh alkemis kelas teri seperti Kim. Xion justru bertanya soal kutil di hidung An, mempertanyakan hubungannya dengan Bak Dio. An tertawa bangga mengakui bahwa Bak Dio adalah kakek kandungnya. Xion melihat kemiripan sifat menjijikan mereka, sebab Bak Diolah dalang dibalik eksperimen kejam yang mengubah dirinya menjadi sosok Chimera. Ilmuwan biadab itu tak pernah peduli pada nyawa anak-anak, bahkan tanda fisik kutil di hidung mereka pun tampak identik. Begitu kemiripan mereka terbukti, Xion melepaskan aura maut hingga An tersungkur.
Dia mengutuk An yang mewarisi sifat serakah dari kakek sampahnya. Di tengah ketakutan An, Xion melontarkan satu pertanyaan krusial yang akan menjadi penentu apakah nyawa An akan melayang hari ini. Dengan tatapan penuh amarah, Xion menuntut jawaban tentang keberadaan laboratorium TDA. Namun, An tampak bingung dan mengaku tidak tahu apa-apa. Xion mendesak lagi, mempertanyakan laboratorium riset Chimera ilegal tempat Bak Dio dulu menjabat sebagai peneliti senior yang sangat berpengaruh. Kim yang bersembunyi pun terkejut mendengar fakta bahwa Bak Dio sang peraih Nobel perdamaian ternyata terlibat dalam eksperimen terlarang yang mengerikan. Sambil tersungkur, An membela ayahnya, memohon agar nama baik keluarganya yang berjasa besar di dunia pendidikan tidak dicemari sembarangan. Kakeknya dikenal dermawan karena menyumbangkan seluruh hartanya bagi korban gerbang dimensi. Hal itulah yang membuatnya diganjar penghargaan perdamaian bergengsi. Xion menyadari itu hanya topeng penebusan dosa setelah membantai banyak nyawa. Dia tak menyangka pria kejam itu mati begitu cepat. Xion bertanya sinis apakah kakeknya tewas karena jatuh dari jendela. An syok, karena Xion mengaku dialah yang mendorong Bak Dio hingga tewas. Xion membalas dendam atas anak-anak yang dijadikan monster Chimera. Sebelum Bak Dio melempar mereka ke gerbang, Xion telah lebih dulu mengirimnya ke ajal. Dengan dingin, Xion memberikan satu kesempatan terakhir bagi An jika dia masih ingin melihat matahari esok hari. An diperintah untuk menyelidiki kembali laboratorium riset TDA, karena Xion akan segera datang menagih jawaban pada waktu yang telah ditentukan. Tak disangka dia bertemu keturunan Bak Dio di sini. Ingatan pahit saat tubuhnya dijadikan bahan percobaan sejak usia 9 tahun kembali menghantui pikirannya. Sejak saat itu, dia benar-benar tak lagi ingat apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya. Dia menyadari bahwa selama ini dirinya hanyalah boneka yang bergerak tanpa kehendak bebas. Mungkinkah nama laboratorium itu telah terkubur oleh aliran waktu yang begitu lama? Tak lama kemudian, Kim kembali dengan air murni hasil olahannya. Xian pun takjub melihat kecepatan kerja sang alkemis tingkat A tersebut. Kim mengakui bahwa kualitas bahan yang luar biasa membuat proses alkimianya berjalan tanpa hambatan sedikitpun. Xian langsung menawarkan kontrak eksklusif kepada Kim, lengkap dengan janji pasokan bahan-bahan langka yang tak ternilai harganya. Tawaran gila berupa kontrak pribadi dan bahan-bahan mahal tersebut membuat Kim mematung dalam keterkejutan yang luar biasa. Air mata haru tumpah saat Kim menceritakan masa lalunya yang kelam di perkampungan kumuh, membuat Xian sempat merasa tawarannya terlalu kejam. Terjerat utang besar orang tuanya sejak kecil, Kim berjuang mati-matian namun tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang mencekik. Kebaikan Xian bagaikan mukjizat baginya, hingga ia bertanya-tanya pengabdian seperti apa yang sanggup membalas budi sebesar itu. Xian justru terheran melihat Kim yang terlalu sungkan. Baginya, yang terpenting adalah mereka bisa terus melangkah maju sebagai rekan kerja. Xian tahu keahlian Kim akan sangat krusial di masa depan. Urusannya selesai, kini saatnya pulang sambil berharap tidak ada kekacauan yang terjadi. Firasat buruknya terbukti, Jia mengamuk hebat hingga menghajar Yubom yang tetap teguh melindungi anak-anak meski tubuhnya babak belur. Pertempuran saudara pecah saat Yubom melesat menyerang, namun sebuah penghalang misterius tiba-tiba menyelimuti tubuh Jia dengan kuat. Kebingungan Yubom terjawab saat ia menyadari bahwa Xian telah tiba dan menggunakan jeratan ubur-ubur untuk menghentikan amukan kakaknya. Kehadiran Xian membawa napas lega bagi semua orang. Yubom segera menanyakan obatnya, dan Xian memastikan bahwa penawar itu sudah ada di tangannya. Setelah meminum ramuan mujarab tersebut, Jia pun tenang dan tertidur hingga terbangun di malam hari dengan Nari yang menjaga di sisinya. Mengira semua ini hanyalah mimpi, Jia tertegun melihat Yubom dan sosok misterius sedang duduk bersama di depan api unggun. Jeritan Jia memecah keheningan malam saat melihat Xian, namun Nari yang terbangun justru langsung bersikap sangat akrab dengan pria itu. Keajaiban medis terjadi, pusat mana milik Jia telah pulih sepenuhnya dan wajahnya pun kembali cantik seperti sedia kala. Jia terperangah tak percaya. Yubom pun heran kenapa kakaknya tak mengenali Xian, padahal dialah yang selama ini paling ingin bertemu. Mungkin karena sudah terlalu lama tak bertemu, sosok penyelamat itu terasa asing di mata Jia yang masih kebingungan. Setelah menajamkan pandangannya, Jia akhirnya sadar bahwa pria itu adalah nomor 17, sang legenda yang nyata di depan matanya. Xian memecah suasana canggung dengan menanyakan lumut merah. Jia hanya bisa tersenyum getir karena sifat dingin Xian ternyata tidak pernah berubah. Meski begitu, Jia melepaskan topengnya untuk memberikan penghormatan dan rasa terima kasih yang paling tulus atas segala bantuan Xian. Perhatian Nari teralihkan oleh kilauan indah di laut, yang dijelaskan oleh Jia sebagai kemunculan para peri laut yang mempesona. Sebenarnya mereka adalah kuda laut penghuni samudera dalam yang sering menjadi teman bermain Jia dan Yubom di waktu senggang. Makhluk malam ini akan menuntun siapapun yang mengikuti mereka menuju lokasi kuarsa kuning yang bercahaya di dasar laut. Xian tersentak sadar bahwa ia hampir melupakan misi utamanya. Ia segera bertanya kapan Fajar akan tiba karena waktu mereka sangat terbatas. Tanpa ragu, Xian langsung terjun menyelam. Sementara itu, para ilmuwan telah melacak koordinat terakhir Chimera mekanik di wilayah pesisir. Di tengah rapat penting, An menghubungi Mengdu untuk menggali informasi mengenai laboratorium ilegal bernama TDA. Mengdu mengaku tak pernah mendengarnya, padahal laboratorium terlarang itu menyimpan rahasia kelam dari masa lalu yang sangat jauh. Mengdu bersikeras bahwa lab Hanbit miliknya adalah tempat yang bersih. Teringat pesan Bok Dio untuk selalu menjadi peneliti yang menjunjung integritas. Namun setelah panggilan berakhir, benak Mengdu dipenuhi tanya tentang bagaimana N bisa mengetahui keberadaan laboratorium ilegal tersebut. Keberhasilan besar tercapai. Anak buahnya berhasil menciptakan mandragora logam cair, sebuah mahakarya pelacak yang tidak akan pernah meleset. Dengan sisa logam cair yang ada, ia yakin pelacak mengerikan ini akan segera menemukan keberadaan Nari dalam waktu singkat.
Perburuan besar dimulai dengan hadiah yang dilipat gandakan 3 kali lipat bagi para pemburu kelas A yang berhasil menangkap targetnya. Mongdu terobsesi menemukan Nari, sang mahakarya hidupnya. Di alam iblis, Yubom menatap laut sambil merenungkan pembicaraannya dengan Xian. Yubom sempat syok saat mengetahui Xian ingin menggunakan kuarsa langka itu hanya sebagai hiasan rumah barunya di dunia manusia. Saat ditanya apakah ingin mengunjungi dunia manusia, Yubom merasa bimbang meski rasa penasaran mulai tumbuh di dalam hatinya. Harapan baru muncul saat Xian berjanji akan mencari cara untuk melenyapkan kutukan yang selama ini menyiksa tubuh Yubom. Xian berencana melibatkan alkemis Kim untuk meneliti mantra tersebut, walau ia memperingatkan Yubom agar tidak berekspektasi terlalu tinggi. Air mata Yubom tumpah, ia tak mengerti mengapa Xian mau melakukan segalanya untuk mereka padahal mereka belum membalas apapun. Bagi Xian, melihat perjuangan kakak beradik itu memberinya pelajaran berharga tentang arti sesungguhnya dari keinginan untuk tetap bertahan hidup. Dengan membantu mereka, Xian berharap bisa menemukan jawaban atas pencarian jiwanya sendiri selama ini di tepi laut yang jernih. Tiba-tiba, sebuah tali dilemparkan ke arahnya. Yubom menariknya dengan sekuat tenaga meski beban di ujung tali itu terasa sangat berat. Dengan satu tarikan pamungkas, segunung kuarsa kuning yang berkilau indah berhasil diangkat ke permukaan sebagai hasil jerih payah mereka. Yubom melongo tak percaya. Dia benar-benar terkejut melihat Xian dan timnya berhasil menambang bongkahan mineral sebesar gunung itu. Momen menambang kuarsa sambil menyelam terasa sangat menyenangkan bagi Nari dan Xian, hingga kemegahan istana peri laut menyambut mereka. Bangunan megah itu bersinar keemasan. Nari yang terpesona pun membisikkan janji pada Xian untuk kembali mengunjungi istana indah ini. Melihat tumpukan batu yang melimpah, Yubom mulai kebingungan memikirkan bagaimana cara Xian mengangkut semua harta karun itu ke rumahnya. Xian mulai memutar otak, namun tiba-tiba atensinya teralihkan. Seekor burung berparuh unik tampak terbang membelah langit biru di atas mereka. Xian heran melihat burung yang biasanya berkelompok itu terbang sendirian, sementara Nari justru terpesona oleh keanggunan makhluk yang tampak cantik itu. Nari memujinya sangat cantik, namun dia segera memperingatkan bahwa kekaguman itu akan berubah menjadi mimpi buruk saat mereka mendekat nanti. Dia menjelaskan bahwa monster udara ini mencapai 4 meter dan sangat buas. Bahkan petarung sekelas Yubom pun enggan berurusan dengan mereka. Namun, Yubom sudah menebak isi kepala gila Xian. Benar saja, bagi Xian, burung buas itu adalah truk pengangkut yang datang tepat waktu. Sementara itu di kediaman, Kishuk terus mengasah energi mana miliknya. Dia bisa merasakan bahwa inti kekuatannya kini mulai meluas secara signifikan. Keberhasilan ini membakar semangatnya. Kishuk yakin impian menjadi pemburu tingkat A bukan lagi sekadar bunga tidur yang mustahil untuk digapai. Saat sedang bersemangat, mandragora logam tiba-tiba muncul di belakangnya. Kishuk terlonjak panik, namun ancaman yang jauh lebih mengerikan telah menanti di sana. 3 pemburu elit peringkat A berdiri dengan angkuh. Mengenali kepala pelontos Kishuk, mereka langsung melontarkan hinaan kejam tanpa sisa rasa hormat. Mereka adalah monster manusia yang menindas Kishuk saat ujian dahulu. Kishuk semakin tegang menyadari para mandragora di taman mulai bersiaga penuh. Para pemburu itu justru kegirangan melihat mandragora langka yang bernilai tinggi. Salah satu dari mereka mulai mendekat, berusaha melakukan tipu daya licik. Kishuk nyaris menyerah pada maut, namun mandragora raksasa itu tiba-tiba menghantam sang pemburu hingga terpental jauh. Di saat itulah, Yubom dan Jia tiba. Mereka kira melihat ada pengacau di rumah Xian. Ternyata, burung raksasa tadi terbang melambat karena Xian baru saja menghajarnya habis-habisan agar tunduk.